Ya, salam semuanya. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita menaikkan renungan dan kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas hari ini yang sudah Engkau berikan. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas hari kemarin yang sudah kami lalui. Biarlah hari ini pun Engkau menyertai kami ya Bapa, supaya kami boleh melaluinya dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Tolong berkati hari ini supaya kami boleh menjadi berkat ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Salam lagi teman-teman. Nah, aku mau menyampaikan renungan di sini. Judulnya itu kekayaan dalam kebenaran. Mungkin ini nggak terlalu relate lah sama kehidupan kita yang sekarang, tapi ini akan menjadi bekal kita untuk masa depan. Nah, kekayaan dalam kebenaran. Aku mau buka di Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Lukas 16 ayat 2, Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Ayat yang ke-16 sampai 21 ini aku rangkum saja. Jadi ceritanya itu tentang Tuhan Yesus yang memberikan sebuah perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Nah, di sini orang kaya itu diberkati Tuhan, mempunyai sebidang tanah dengan penghasilan tanah tersebut yang sangat melimpah. Nah, dari hasil tanah yang melimpah itu, orang kaya itu kebingungan dengan menyimpan hasilnya. Hasil dari tanah itu kan banyak, apalagi dahulu juga bisa jadi pertanian, perkebunan. Nah, hasil tanah itu banyak. Dan orang kaya itu bingung untuk menyimpannya. Lalu orang kaya itu karena keinginannya untuk menyimpan untuk dirinya sendiri, orang kaya tersebut menyimpan itu dengan mendirikan sebuah lumbung yang besar. Dia itu akan merombak lumbung-lumbung dan mendirikan yang lebih besar. Seakan-akan ia tidak mau berbagi hasil yang sudah ia dapatkan dari berkat Tuhan. Nah, jadi kita bisa lihat pertama itu orang kaya itu egois ya kan. Nah, terus di ayat 19 sampai 20, 21 itu adalah bisa dibilang klimaksnya. Ayat 19 klimaksnya dari pengharapan si orang kaya itu terhadap hartanya. Lalu di ayat 20 itu adalah hukuman, dan ayat 21 itu adalah nasihat supaya kita tidak melakukan apa yang orang kaya itu lakukan. Baik, yang pertama aku mau ngasih tahu kesalahannya. Jadi ada 3 kesalahan di sini. Yang pertama adalah ia mengabaikan Allah. Nah, yang pertama adalah mengabaikan Allah. Dia mengabaikan Allah di ayat 18 ini. Yang ia katakan, lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan menjadikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Nah, kan di ayat 19 juga dikatakan, sesudah itu aku akan berkata pada jiwaku, jiwaku ada padamu, banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Di sini apa yang dilupakan? Ya, itulah Tuhan Yesus dilupakan oleh seorang kaya ini. Dia terlalu fokus pada hartanya. Nah, untuk yang kedua itu kesalahannya adalah ia mengabaikan sesamanya. Nah, mengabaikan sesamanya ini, dia terlihat dari saat si orang kaya ini tidak mau berbagi. Dia mau menyimpan hasilnya itu untuk dirinya sendiri. Nah, yang ketiga adalah ia mengabaikan nilai jiwanya. Nah, di ayat 20 ini mari kita baca. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Nah,
Ia mengabaikan jiwanya dengan ia menaruh harapan teguh di dalam hartanya. Nah, jadi orang kaya itu mengabaikan Allah, mengabaikan sesamanya, dan selanjutnya karena ia mengabaikan Allah, hukumannya adalah dan akibatnya yang ia terima adalah di sini jiwanya akan diambil. Betapa ngerinya bahwa saat kita mengabaikan Allah, jiwa kita akan diambil. Lalu ada satu hal yang penting supaya kita tahu. Sini adalah supaya kita tahu kekayaan kekal itu adalah rohani. Jadi kita buka di Matius 4 ayat 4. Kita baca, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia itu bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Jadi ayo teman-teman, supaya untuk bekal kita masa depan jangan lupakan Tuhan. Walaupun mungkin tidak ada hubungannya saat kita sekarang kaya atau tidak, tapi adalah hubungannya itu jangan kita mengabaikan Allah, jangan kita mengabaikan sesama, dan jangan sampai kita mengabaikan nilai jiwa kita. Sekian, mari kita tutup dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas saat ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tolong ya Bapa, supaya apa yang sudah kami dengarkan ini boleh kami tanamkan dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya mau mulai aktivitas kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.